Baik, kita ketemu lagi pada video pembelajaran kita kali ini. Pada video pembelajaran ini akan membahas beberapa contoh soal tentang pola bilangan. Pola bilangan ini materi matematika pada kelas 8 semester ganjil. Langsung saja kita perhatikan beberapa soal yang berkaitan dengan pola bilangan serta cara penyelesaiannya. Kita perhatikan nomor 1. Diberikan barisan bilangan sebagai berikut: 4, 5, 7, 10, 14, 19, 25, dan titik-titik. Pertanyaan dari soal di atas adalah dua suku berikutnya dari barisan bilangan tersebut adalah titik-titik. Berarti yang dimaksudkan di dalam pertanyaan ini adalah dua suku berikutnya. Artinya bahwa setelah 25, terus berikutnya lagi, berarti dua suku berikutnya, berarti setelah 25 dan setelah itu satu lagi suku berikutnya. Maka kita perhatikan baik-baik, kita perhatikan polanya baik-baik di sini. Penyelesaiannya bahwa pola yang terbentuk di sini adalah 4, 5, 7, 10, 14, 19, 25. Kita perhatikan dari 4 ke 5. 4 kali 5 berarti di sini adalah tambah 1. Berarti 4 tambah 1 sama dengan 5. Terus yang berikutnya 5 ke 7. Berarti 5 ke 7 berarti 5 ditambah 2. 7 ke 10 berarti ditambah 3. 7 tambah 3 sehingga 10. Terus yang berikutnya 10 ke 14 berarti 10 tambah 4. Terus suku yang berikutnya 14 ke 19 berarti 14 ditambah 5. Setelah itu 19 ke 25 berarti 19 ke 25 berarti 19 tambah 6 maka hasilnya 25. Nah, kita perhatikan polanya di sini. 4 ke 5 tambah 1, 5 ke 7 tambah 2, berarti kan di sini tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6. Nah, maka suku berikutnya setelah 25 berarti ditambah 7. Sehingga 25 ditambah 7 sama dengan 32. Nah, itu kita sudah mendapatkan satu suku berikutnya setelah 25. Nah, maka yang ditanya adalah dua suku berikutnya. Berarti setelah 32 ditambah 7 berarti 32 ditambah 8. 32 ditambah 8 sama dengan 40. Maka dengan sendirinya bahwa akan menjawab pertanyaan di atas bahwa dua suku berikutnya dari barisan bilangan tersebut adalah 32 dan 40. Maka jawabannya adalah C. Kita perhatikan polanya, tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6. Maka setelah itu pasti ditambah 7. 25 tambah 7 sama dengan 32. Setelah 32 maka ditambah 8. Maka hasilnya sama dengan 40. Jadi saya ulangi sekali lagi, dua suku berikut dari barisan bilangan tersebut adalah 32 dan 40. Jawaban yang benar adalah C. Coba kita perhatikan lanjut lagi nomor 2. Pada pola bilangan segitiga, banyak titik pada pola segitiga adalah titik-titik. Pada pola bilangan segitiga, banyak titik pada pola bilangan segitiga adalah titik-titik. Kita perhatikan bahwa pada pola bilangan segitiga berarti mempunyai konsep. Ada konsep pada pola bilangan segitiga yaitu setengah n kali dengan n tambah 1. Kita perhatikan n-nya pada soalnya kita perhatikan baik-baik bahwa di sini adalah pada pola bilangan segitiga banyak titik pada pola ke-18. Sebenarnya di sini yang ditanya adalah banyak pola ke-18 adalah titik-titik. Sehingga n-nya sama dengan 18. Maka kita masukkan ke konsep, n-nya ini kita ganti dengan 18. 1/2 setengah kali dengan 18. Dalam kurung, n-nya kita ganti dengan 18. 18 tambah 1 sama dengan
setengah dari 18 sama dengan 9. 18 tambah 1 sama dengan 19. Maka 9 kali 19 sama dengan 171. Maaf, di sini ada potong. Sebenarnya soalnya adalah pada pola bilangan segitiga banyak titik pada pola ke-18 adalah titik, sehingga n-nya sama dengan 18. Saya ingatkan sekali lagi bahwa pola bilangan segitiga itu punya konsep tersendiri, yaitu setengah n kali n tambah 1. Tinggal n-nya kita ganti dengan pertanyaannya. Pola keberapa yang ditanya. Kebetulan pada soal ini pola ke-18 yang ditanya, maka n-nya diganti dengan 18. Setengah kali 18 dalam kurung 18 ditambah 1. N-nya tinggal diganti dengan 18. Maka setengah 18 sama dengan 9. 18 tambah 1 sama dengan 19. 9 kali 19 sama dengan 171. Maka jawaban yang benar adalah B. Kita coba perhatikan lagi soal yang ketiga. Pola bilangan. Contoh soal yang ketiga. Perhatikan pola bilangan pada gambar berikut. Di sini kita perhatikan ada beberapa gambar persegi. Di sini terdapat pola bilangan. Di sini sudah diketahui dalam soalnya bahwa pola yang pertama ada 4, pola yang kedua ada 12, dan pola yang ketiga di sini adalah 24. Jika pola persegi tersebut dibuat dari batang korek api, banyaknya batang korek api pada pola ke-7 adalah titik-titik. A-nya 40, B-nya 60, C-nya 84, D-nya sama dengan 112. Coba kita perhatikan baik-baik polanya di sini. Pada kotak yang pertama, di sini ada 4, 12, 24. Jadi 4, 12, 24. Pertanyaannya adalah pola ke-7. Di sini baru membentuk 3 pola yang diketahui dalam soal. Baru dibentuk 3 pola, yaitu pola pertamanya 4, pola keduanya 12, pola ketiganya 24. Yang ditanyakan adalah pola ke-7. Kita perhatikan. 4 ke 12 berarti tambah 8. Berarti 4 tambah 8 sama dengan 12. Sekarang 12 ke 24. Berarti 12 ke 24 berarti 12 tambah 12. 12 tambah 12 maka hasilnya sama dengan 24. Nah, kita perhatikan pola pada lapis yang kedua. Di sini kan 8 ke 12. Berarti 8 ke 12 intervalnya atau jaraknya sama dengan 4. Sehingga polanya 4, sehingga pasti setelah 12 berarti tambah dengan 16. Sehingga bentuknya membentuk pola 4 sama-sama. Setelah 12 berarti 8 ke 2, 4 tambah 8 sama dengan 12. 4 ke 8 ke 12 4, sehingga setelah itu 12 tambah 12 sama dengan 24. Dia akan naik interval 4 lagi, sehingga 12 tambah 4 sama dengan 16. Maka 24 ditambah 16 sama dengan 40. Setelah 16 berarti suku yang berikutnya, pola yang berikutnya ditambah 4 lagi. 16 tambah 4 sama dengan 20. Sehingga 40 ditambah 20 sama dengan 60. Setelah itu, ini kan baru sampai pada pola yang kelima. Sekarang pola yang ke-6, berarti setelah 20 berarti tambah 4 sehingga jadinya 24. Sehingga 60 ditambah 24 sama dengan 84. Nah, sudah sampai pada pola yang ke-6. Yang ditanya adalah pola ke-7. Pola ke-7 berarti 84. Di sini kan sudah sampai 24, bertambah 4 lagi sehingga 24 tambah 4 sama dengan 28. 28 ditambah dengan 84 hasilnya sama dengan 112. Sehingga ini sudah sampai pada pola yang ke-7. Pertama 4, kedua 12, ketiga 24, keempatnya 40, kelimanya 60, pola ke-6-nya 84, pola ke-7-nya sama dengan 112. Sehingga jawaban yang benar adalah D. Semoga ini bisa bermanfaat buat adik-adik semua yang mau belajar tentang pola bilangan. Tunggu lagi pada video pembelajaran berikutnya pada part yang kedua.